Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah selalu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu minggu lagi di dalam setiap kesibukan-kesibukan kita, Ia sudah berkati dan lindungi kita, sehingga kita boleh tiba kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-14. Dengan kata lain, ini merupakan pelajaran yang terakhir di dalam seri surat Efesus. Allah sudah memberkati kita sehingga kita boleh menyelesaikan pelajaran sepanjang triwulan ini. Oleh karena itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita melihat ringkasan pelajaran sekolah Sabat teristimewa di dalam pelajaran yang ke-14 ini dengan tema Efesus dalam hati. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, pada tahun 62 Masehi, Paulus memutuskan untuk menulis surat dari pengasingannya di Roma kepada orang-orang percaya di Efesus. Apakah yang akan dia bicarakan dengan mereka? Ialah Yesus Kristus. Diilhami oleh Roh Kudus, Rasul mengingatkan jemaat Efesus dan juga kita sebagai pembaca yang hidup di akhir zaman ini, bahwa Yesus Kristus memberi kita berkat, rahmat, kesatuan, hidup baru, kasih. Semuanya ini adalah pemberian, bukan usaha-usaha manusia. Paulus mengakhiri suratnya dengan mendorong kita untuk mengenakan perlengkapan senjata yang diperlukan untuk menang dalam pertempuran melawan kejahatan. Kita sudah sampai di dalam rangkuman pelajaran dari surat Efesus ini. Kita akan melihat kembali bersama-sama mulai dari Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal 6 secara ringkas. Efesus pasal 1, karunia dalam Kristus. Efesus pasal 2, kasih karunia yang meruntuhkan tembok. Efesus pasal 3, rahasia Kristus. Efesus pasal 4, persatuan dan hidup baru. Efesus pasal 5, hidup di dalam kasih. Dan Efesus pasal 6, bersenjata untuk berperang. Mari kita mempelajari bersama-sama ringkasannya satu persatu. Efesus pasal yang pertama, karunia dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan gambaran singkat mengenai rencana keselamatan dari sebelum dunia dijadikan hingga penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Rasul Paulus memberikan pandangan kepada anggota jemaat yang ada di Efesus dan juga bagi kita pada saat ini bahwa Allah telah merencanakan keselamatan bahkan sebelum manusia itu diciptakan, bahkan sebelum dunia itu dijadikan. Allah telah memikirkan kebaikan demi kebaikan yang harus dimiliki oleh manusia. Oleh karena kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, kita diciptakan Allah secara dahsyat dan ajaib. Kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Rencana ini dipenuhi dengan karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dia memberi kita segala berkat rohani. Dia menjadikan kita kudus dan tak bercela. Dia mengangkat kita sebagai anak. Dia menebus kita. Dia memberi kita hikmat dan pengertian. Dia memberi kita warisan. Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dan pada akhirnya, kata pengantaraannya, Paulus berdoa agar Tuhan menerangi pemahaman kita untuk memahami bahwa segala sesuatu tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Manusia diperhatikan oleh Allah. Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang seharusnya kita harus dihukum mati, Yesus Kristus berinisiatif untuk menebus kita, untuk melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak menerima warisan. Dan Roh Kudus yang dijanjikan diberikan kepada kita untuk menuntun akan kehidupan kita, untuk selalu ada di dalam Kristus. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada Kristus tanpa syarat, oleh karena Dialah yang telah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Efesus pasal 2, kasih karunia yang meruntuhkan tembok. Apa yang telah dilakukan kasih karunia Tuhan bagi kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan yang lain? Kita dapat temukan jawabannya di dalam Efesus pasal 2 ini. Apakah yang telah dilakukan kasih karunia Allah bagi kita? Yang pertama, Dia memberi kita kehidupan bersama Kristus. Yang kedua, membangkitkan kita bersama Kristus. Dan yang ketiga adalah mendudukkan kita bersama dengan Kristus
Dan yang keempat, menciptakan kita dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, tadinya kita harus dibinasakan oleh karena perbuatan-perbuatan salah kita, oleh karena dosa-dosa yang kita telah lakukan. Tetapi Yesus berinisiatif untuk menebus kita, sehingga Dia menjadikan kita layak untuk hidup bersama dengannya. Kita layak untuk bangkit bersama dengan Kristus, untuk layak duduk bersama dengan Kristus, dan layak melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita hidup dalam keakraban dengan Yesus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Kristus. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi justru keselamatan yang telah Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan realisasi dari keselamatan tersebut, buah dari keselamatan itu, ialah dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan kasih karunia terhadap hubungan kita dengan sesama manusia? Kristus mendekatkan kita satu sama lain melalui darahnya, sehingga tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semuanya sama di dalam Kristus. Semuanya adalah umat-umatnya. Kristus merobohkan tembok yang memisahkan kita. Kristus melenyapkan permusuhan. Kristus menjadikan kita anggota keluarganya. Kristus menyelaraskan kita dengan menjadikan kita bait suci. Dan Kristus menjadikan kita tempat tinggalnya Allah di dalam roh. Melalui kasih karunia Allah, kita memiliki hak istimewa untuk kehidupan kita hari ini dalam keakraban dengan Kristus dan sesama orang percaya. Kita adalah rekan kerja bersama dengan Kristus. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling tolong-menolong. Mari kita saling mengingatkan untuk kita semangat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Karena sekali lagi Dia telah melakukan segala sesuatu dan Ia telah meruntuhkan tembok pemisah. Tidak ada lagi dinding pemisah, tetapi kita merupakan anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita di dalam gerejanya. Efesus pasal 3, rahasia Kristus. Dalam Efesus pasal 3 ini, Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita sebuah rencana Allah yang ia sebut rahasia Kristus. Apa maksudnya? Allah menyusun rencana itu dan menyembunyikannya. Yesus menggenapi akan rencananya. Rencana ini diungkapkan kepada Paulus dan yang lainnya. Paulus dipercaya untuk menyatakan rencana tersebut, dan pada akhirnya semua orang mengetahui rencananya. Apakah rencana yang dimaksudkan oleh Yesus yang dirahasiakannya sejak dahulu kala? Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 6. Ini berarti bahwa tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka adalah umat-umat Allah. Ini menyiratkan gereja yang bersatu. Dan Paulus berdoa agar masing-masing kita dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada orang kaya maupun orang miskin. Tidak ada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Tidak ada orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi maupun pendidikan yang lebih rendah. Kita semua sama di dalam gereja Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita dilayakkan untuk menjadi umat-umat Tuhan. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Efesus pasal 4, persatuan dan hidup baru. Efesus pasal 4 ini memulai bagian praktis dari surat ini. Bagaimana mewujudkan persatuan dalam gereja menjadi kenyataan. Di dalam Efesus pasal 4 dimulai dan diakhiri dengan seruan untuk saling peduli sebagai anggota gereja. Sesama anggota gereja kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita tidak boleh ada dendam di dalam hati kita. Kita tidak boleh saling sikut menyikut di dalam kehidupan beragama di dalam gereja kita. Tetapi di sana dikatakan kita harus ada saling peduli satu dengan yang lain. Di dalam pelajaran ini, pertama yang harus kita perhatikan, di dalam Efesus pasal 4 mengajarkan bahwa kita harus saling memperhatikan untuk mewujudkan persatuan gereja. Selanjutnya, unsur-unsur pemersatu dicantumkan, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Maksud dari satu ini ialah kesatuan yang memberikan pelajaran kepada kita
bahwa Allah menginginkan supaya tidak ada perpecahan, tetapi harus ada persatuan di dalam gereja. Kristus memberi kita karunia-karunia yang diperlukan untuk mencapai kesatuan. Masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda di dalam gereja. Sebagai anggota tubuh, kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, adalah supaya tubuh kita ini sehat, supaya gereja ini sebagai tubuh Kristus ini sehat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan fungsi-fungsi kita sesuai dengan peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Dia juga menempatkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai persatuan, yakni rasul, nabi, penginjil, pendeta, dan guru. Kita diajak untuk bertumbuh bersama, menghindari permasalahan internal yang mungkin timbul. Dan terakhir, masing-masing kita hendaknya mengalami perubahan hidup agar bisa bersikap baik terhadap satu sama lain. Rasul Paulus meminta orang percaya untuk menghindari kedegilan hati mereka, dan untuk menghindari kemarahan dan ucapan kasar, dan menggantikannya dengan bahasa yang membangun dan memberikan kasih karunia. Sebagai anggota jemaat Allah, mari kita mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ini. Efesus 5, hidup di dalam kasih. Bagaimanakah caranya supaya kita hidup di dalam kasih di tengah-tengah situasi di dunia ini? Kita, saudara dan saya, harus meniru Tuhan, karena Yesus telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Kita adalah pengikutnya, dan semua yang telah Ia contohi ketika Ia hidup di dunia ini, dan firman yang telah Ia ucapkan dan Dia tuliskan di dalam firman Tuhan, itulah yang harus kita ikuti. Kita harus meniru Dia. Bagaimana kita bisa melakukan akan hal ini? Dengan mengikuti apa? Teladan Kristus, yakni hidup di dalam kasih. Untuk dapat melakukan hal ini, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan gelap dalam hidup kita, tidak bergaul dengan orang-orang yang menuruti dosa, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diajak untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita bisa bersama-sama bernyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Ia telah lakukan, dan berkat-berkatnya yang senantiasa Ia berikan di dalam kehidupan kita. Ada saran terakhir untuk mencapai persatuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima, yakni rendahkanlah dirimu satu sama lain. Dan ini membutuhkan komitmen, ini membutuhkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Dalam konteks pernikahan, harus ada saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati antara suami dan istri. Anak-anak menghormati orang tuanya, dan orang tua tidak memprovokasi anak-anaknya. Kita juga harus memperhatikan akan anak-anak kita di dalam hubungan keluarga kita ini. Harus mengajarkan mereka untuk menghormati, bukan oleh karena rasa takut, tetapi oleh karena mereka melihat kita ini sebagai contoh mereka. Dan kita sebagai orang tua, apabila kita tidak senang dengan mereka, jangan memprovokasi atau kita marah dengan kemarahan yang tidak terkontrol, tetapi kita menasihati mereka dengan penuh hikmat. Dan para hamba melayani tuannya seperti kepada Tuhan, dan Tuhan memperlakukan mereka dengan baik. Harus ada saling menghargai dan menghormati di dalam pekerjaan. Dan apabila hal-hal ini kita praktikkan, maka kita sementara hidup di dalam kasih Kristus. Efesus pasal 6, bersenjata untuk berperang. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mengakhiri dengan seruan yang kuat untuk bertindak. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman. Kita adalah tentara Allah dan secara aktif berperang melawan kekuatan roh jahat di udara. Meskipun musuh sangat kuat, Tuhan telah memberikan kita perlengkapan yang diperlukan untuk berdiri teguh. Berikat pingganglah kebenaran, berbaju sirahlah keadilan, berkasutkanlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan pergunakanlah perisai iman, dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh ialah firman Allah di dalam segala doa dan permohonan. Apabila kita diperlengkapi dengan senjata ini, kita siap berperang untuk melawan setiap godaan-godaan yang datang di dalam kehidupan kita silih berganti setiap hari, untuk menang di dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan kita, untuk kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mampu menang di dalam setiap
peperangan di dalam kehidupan kita. Apabila kita hanya mengandalkan akan pemikiran-pemikiran sendiri, terlepas dari perlengkapan senjata yang diperlengkapi Tuhan, apabila kita menanggalkan akan perlengkapan senjata ini, maka kita akan mengalami kekalahan. Itulah sebabnya, jangan pernah melupakan supaya kita terus ada kebenaran dalam kehidupan kita, keadilan, Injil damai sejahtera, beriman kepada Tuhan, keselamatan yang telah diberikan kepada kita, mempelajari akan firman-Nya, dan menyerahkan akan setiap kehidupan kita lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Dan dengan persenjataan ini, kemenangan dijamin. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak nasihat dan manfaat yang kita telah dapatkan ketika kita mempelajari Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal 6. Mari kita mempraktekkan akan firman ini. Mari kita menjadi pelaku, bukan hanya sekedar pendengar saja. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini dan bahkan sepanjang triwulan ini. Terima kasih karena kami sudah belajar banyak di dalam kitab Efesus ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami terus bersatu di dalam Tuhan. Karena kami adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan bantu kami untuk terus menang di dalam kehidupan kami di dunia ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.